Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rohalisa Putri Dengsilwa, NIM 2104055020006 dari kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Genetika. Langsung saja, saya akan memaparkan materi-materi yang saya telah pelajari selama satu semester di mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Genetika. Kita masuk di pengertian Anatomi, Fisiologi, dan Genetika. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi, yang berarti memotong, menyayat, atau memisahkan, yang kemudian didefinisikan sebagai ilmu tentang struktur tubuh, yaitu ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bagian-bagian satu sama lain. Kemudian jenis anatomi struktur tubuh. Jenis anatomi struktur tubuh terbagi atas tiga, yaitu anatomi mikroskopik atau anatomi regional dan sistematik, kemudian anatomi ultraskopik, dan anatomi radiografi atau radiologi. Kemudian anatomi di tubuh manusia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bidang sagital, bidang frontal, dan bidang transferal. Fisiologi. Fisi atau yang berarti fisis, dan logo yang berarti ilmu. Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari kerja tubuh ke dalam keadaan normal. Pada fisiologi manusia, maka yang dipelajari adalah bagaimana organ-organ tubuh berfungsi dan bekerja. Misalnya, bagaimana jantung berdenyut, bagaimana otot berkontraksi, bagaimana pertukaran gas di paru-paru, dan bagaimana otak mengingat dan menerima rangsang. Kemudian genetika. Definisi genetika dalam banyak buku dinyatakan sebagai cabang biologi yang mempelajari sifat-sifat baka atau ilmu mengenai sifat keturunan. Pernyataan di atas mengandung arti bahwa persoalan pokok dalam genetika ialah bagaimana suatu persamaan dan variasi diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Untuk memahami masalah-masalah genetika, perlu dipahami beberapa konsep dasar, yaitu genotip, fenotip, faktor resensif, dan faktor dominan. Organisme manusia merupakan gabungan beberapa sistem organ yang saling bekerja sama. Kemudian tingkat struktur organisasi di tubuh manusia itu terbagi atas sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kemudian sistema pergerakan. Pada bagian rangka tubuh manusia merupakan sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan. Rangka manusia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian poros tubuh atau aksial dan bagian alat gerak atau apendikular. Kegunaan rangka yaitu alat gerak pasif, memberi bentuk pada tubuh sebagai penyangga tubuh, tempat pembentukan sel darah, tempat melekatnya otot dan rangka, melindungi organ dalam misalnya jantung dan hati dan usus. Kemudian klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi atas dua, yaitu tulang pipa dan tulang pipi. Tulang pipa berbentuk seperti pipa, contohnya seperti tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengampil, dan tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Sedangkan tulang pipi merupakan tulang yang tipis namun kadang-kadang melengkung, contohnya seperti tulang tengkorak, tulang belikat, tulang dada, dan tulang rusuk. Kelompok ini biasanya jadi tempat titik menempelnya otot dan menjaga organ penting tubuh. Kemudian tulang pendek, terbentuk menyerupai sebuah kubus di mana bentuknya yang pendek dan tak beraturan, dan juga dapat dijumpai pada bagian pangkal kaki, lalu pangkal lengan, dan juga ruas-ruas tulang belakang. Kemudian tulang sesamoid, merupakan tulang yang terbentuk di dalam tendon setelah bayi lahir dan berkembang melintasi sendi. Tulang sesamoid bertugas untuk melindungi tendon dari tekanan dan tegang. Salah satu contoh dari tulang ini adalah menutupi dan melindungi lutut manusia. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian rangka. Bagian-bagian rangka kepala. Bagian kepala adalah bagian tengkorak seperti tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, dan tulang rahang bawah. Kemudian tulang badan. Tulang rangka badan. Tulang belakang berjumlah 33 ruas yang terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12
12 ruas tulang punggung belakang, 15 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, 4 ruas tulang ekor. Kemudian tulang dada terdiri atas tulang dada, tulang badan, tulang pedang atau tulang pedang-pedangan. Tulang rusuk berjumlah 12 pasang terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, 2 pasang tulang rusuk melayang, dan tulang rusuk kemudian tulang rusuk badan atau tulang panggul terdiri atas 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Kemudian kita masuk pada otot manusia. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang atau tulang alat gerak pasif. Gerakan organ tubuh yang terjadi adalah kerjasama yang rumit, jadi serabut otot ke otot. Rangka tubuh manusia dibungkus oleh otot yang disebut daging. Dengan adanya otot, maka rangka tubuh dapat digerakkan. Otot dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kemudian fungsi otot. Fungsi otot itu dibagi atas beberapa jenis, yaitu membantu sistem peredaran darah manusia, membantu pernapasan, membantu dalam proses pencernaan manusia, membantu dalam proses reproduksi manusia, dan menjaga keseimbangan. Fisiologi otot. Otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya yang memendek menjadi keras dan akan membentuk gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya, harus ada otot lain yang berkontraksi agar bisa menarik tulang kembali ke posisi awal. Berdasarkan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Kemudian gangguan pada otot itu seperti muskel distrofi, astrofi otot, dan keseleo. Kemudian kita masuk pada panca indera. Yang pertama pada mata. Bagian pelindung mata, alis mata, kelopak mata, bulu mata, kelenjar air mata. Kemudian bagian anatomi mata dibagi menjadi 2, yaitu satu bagian yang terlihat, yaitu pupil, kornea, sklera, dan konjungtiva. Kemudian yang kedua yaitu bagian yang tak terlihat, seperti lensa mata, vitreous, retina, dan saraf optik. Fisiologi penglihatan. Cahaya akan memantulkan objek yang dilihat. Cahaya tersebut akan masuk ke mata melalui kornea yang ada di bagian depan mata. Kemudian kelainan pada mata. Rabun dekat atau hipermetropi, rabun jauh atau miopi, mata tua atau presbiopi, rabun senja atau hemaralopia, kemudian rabun warna, dan katarak. Kemudian kita masuk pada panca indera telinga. Telinga bagian luar, yaitu daun telinga, lubang telinga, kelenjar minyak. Kemudian telinga bagian tengah, selaput pendengaran, tulang-tulang pendengaran. Telinga bagian dalam yaitu rumah siput atau koklea, tingkap jorok, tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran. Selanjutnya penyakit pada telinga yaitu tuli, terdiri atas 2 macam, yaitu tuli konduksi dan tuli saraf, infeksi telinga, dan congek. Kita lanjut pada panca indera kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium, minus, dan kulit bagian lengan atas. Sedangkan kulit tebal terdapat pada telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Fungsi kulit. Beberapa fungsi kulit yaitu melindungi tubuh dari luka, melalui saraf sensorik juga merupakan alat indera, berperan dalam mengatur keseimbangan air, mempertahankan temperatur tubuh, komunikasi dan ekskres, indera peraba yang membedakan panas dan dingin, melindungi tubuh dari kuman dan penyakit, dan mengatur suhu tubuh. Ada beberapa bagian-bagian kulit. Yang pertama, satu di bagian epidermis atau lapisan luar atau kulit ari, lapisan tanduk, dan lapisan Malpighi.
Yang kedua, dermis, lapisan dalam atau kulit jangat, yaitu jaringan lemak, kelenjar keringat, saluran keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, dan reseptor atau penerima rangsangan. Kemudian kita masuk pada sistem koordinasi. Untuk bagian sel saraf neuron, sel saraf atau biasa disebut dengan neuron adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsang. Sel saraf memungkinkan tubuh dapat merasakan berbagai rangsangan dari panca indera. Adanya sel saraf dalam tubuh memungkinkan seseorang dapat merasakan permukaan benda halus atau kasar, benda panas atau dingin, dan mengenali berbagai macam bau. Klasifikasi sel saraf terbagi atas 3, yaitu 1. Berdasarkan fungsinya, neuron sensorik atau neuron aferen, neuron motorik atau neuron efektor, dan neuron asosiasi. Kemudian berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibagi menjadi 2, yaitu neuron konektor dan neuron adjustor. Kemudian berdasarkan bentuknya, neuron unipolar, neuron bipolar, dan neuron multipolar. Fisiologi sel saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalar serabut saraf. Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan yang dibedakan menjadi 2, yaitu gerak sadar dan gerak refleks. Gerak sadar merupakan gerak yang terjadi karena disengaja atau disadari, sedangkan gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau disadari. Kemudian kita masuk pada sistem koordinasi sistem saraf pusat otak. Sistem saraf pusat otak, otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda. Otak besar atau cerebrum terbagi menjadi 2 belahan otak. Di bawah belahan otak terdapat otak kecil atau disebut cerebrum yang terhubung dengan sumsum lanjutan atau batang otak yang bersambung dengan saraf tulang belakang. Kemudian lapisan pelindung otak. Otak selain dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak, dilindungi oleh beberapa lapisan pelindung otak manusia. Lapisan pelindung otak tersebut ada 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meninges terdiri dari pia mater, lapisan arachnoid, dan dura mater. Selain dilindungi oleh meninges, otak manusia dilindungi oleh cairan cerebropinalis. Bagian-bagian otak yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil, dan batang otak. Kemudian kita masuk pada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis berada di tulang belakang. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh ruas-ruas tulang yang terdiri dari 33 ruas. Fungsi tulang belakang yaitu menyampaikan impuls sensorik dari sistem saraf tepi menuju otak. Kemudian yang kedua, menyampaikan impuls motorik dari otak ke berbagai efektor, seperti otot rangka atau lurik, otot jantung, otot polos, dan kelenjar. Yang ketiga, sebagai pusat gerak refleks. Kemudian pengertian gerak biasa. Perjalanan rangsangan pertama kali diterima reseptor atau alat indera, kemudian rangsang diantarkan melalui saraf di sensorik otak, sesudah diolah otak. Tanggapan terhadap rangsang akan dihantarkan melalui saraf motorik ke efektor atau otot dan kelenjar. Hasil rangsangan tersebut menimbulkan gerak biasa. Gerak refleks, yaitu terjadi secara spontan dan tidak disengaja, tanpa melalui pusat gerak di otak, tetapi melalui sumsum tulang belakang. Kemudian kita masuk di sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama sistem saraf parifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri atas sel-sel yang membawa informasi dari ke saraf sensorik dan sel saraf motorik dan sel saraf pusat. Kemudian sistem saraf sadar merupakan saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar. Kemudian sistem saraf tak sadar, saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke otak. Sistem saraf yang mengontrol organ-organ dalam tubuh dan otot polos pembuluh darah, di mana otot polos pembuluh darah mengalami gerakan fase kontraksi dan vasodilatasi atau mengurut dan mengembang.
Fungsi saraf otonom. Untuk parasimpatik, mengecilkan pupil, menstimulasi aliran ludah, memperlambat denyut jantung, membesarkan bronkus, menstimulasi sekresi kelenjar pencernaan, dan mengerutkan kantung kemih. Simpatik membesarkan pupil, menghambat aliran ludah, mempercepat denyut jantung, mengecilkan bronkus, menghambat sekresi, menghambat kontraksi kandungan kemih otak. Kemudian genetika manusia. Genetika disebut juga ilmu keturunan, berasal dari kata genos atau bahasa Latin, artinya suku bangsa-bangsa atau asal-usul. Genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sifat keturunan dan hereditas diwariskan kepada anak cucu serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Ciri-ciri kelainan karena faktor genetika yaitu penyakitnya tidak dapat menular dan tidak dapat disembuhkan atau dikarenakan faktor keturunan dari induknya. Kemudian menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki keturunan kelainan genetik. Ada beberapa susunan kromosom yaitu 1. Kromosom tubuh atau menentukan jenis kelamin. Yang kedua kromosom seks atau gonosom atau menentukan jenis kelamin. Ada beberapa kelainan genetika yaitu menurunkan jenis kelamin, gen resif dan gen dominan, dan pola pewarisan sifat pada manusia terkait kromosom tubuh autosom. Kelainan dan penyakit menurun yang tertaut pada autosom yaitu albino, brachydactyly atau jari pendek, polydactyly. Kelainan dan penyakit menurun yang tertaut seks atau gonosom yaitu buta warna, hemofilia, mutasi gen atau kromosom atau Down syndrome, dan sindrom Turner. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.